Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara perlombaan. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan bersyukur ditakdirkan dilahirkan di bumi pertiwi yang penuh dengan keindahan dan keberagaman. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi sang pembawa cahaya iman dan ilmu, dan seorang Nabi yang menjadi rahmat bagi alam. Teman-teman sekalian, catat baik dalam ingatan kita tentang pejuang bangsa. Tulis dengan tinta emas jika perlu betapa pedihnya para pengorbanan pendekar bangsa. Bukan hanya keringat yang berbicara, tapi tangis, darah, bahkan nyawa yang dikorbankannya. Teman-teman, jangan lupa, kita pernah terbelenggu 3,5 abad kurang lebih. 3,5 abad kita pernah terbelenggu, dan yang mengentaskan dari keterbelengguan adalah sifat hubbul watonnya para pejuang bangsa. Baik, berbicara hubbul waton janeta fitrah. Karena fitrah, maka sebenarnya tidak butuh karo dalil. Orang butuh karo dalil. Tapi baik, saya akan berbicara secara ilmiah bagaimana hubbul waton itu bagian daripada iman. Hubbul waton bagian daripada agama. Pertama, athar dari Sayyiduna Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, laula hubbul waton, jika tidak ada konsep hubbul waton, la huruba baladusu, maka negara yang terpuruk akan semakin hancur. Fabihubbil auton, tetapi dengan kecintaan kepada tanah air, umirat al-buldan, negara akan maju dan berkembang. Maknanya apa? Kalau cara asarnya Sayyiduna Umar bin Khattab, dengan kecintaan kita kepada tanah air, maka akan mengantarkan kepada kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negara. Umar bin Khattab. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah sistem pemerintahan termasuk Indonesia itu sudah sesuai dengan agama, sudah sesuai dengan syariat? Maka saya jawab dengan pendapatnya Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau mengatakan al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah. Pemerintahan itu digunakan untuk melanjutkan pemerintahan di era Nabi. Wa hirasatid dan penjagaan terhadap agama. Wa siyasatid dunya, dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maknanya apa? Pemerintahan, kenegaraan, minimalnya ada 2 prinsip yang harus punya peran. Yang pertama, peran negara untuk mengurusi agama, dan yang kedua, peran negara untuk mengurusi materi ekonomi yang bersifat keduniaan. Imam Al-Mawardi. Ternyata pendapat ini juga selaras apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan al-mulku wa din tau'amani. Agama dengan negara itu adalah tau'amani, saudara kembar. Maknanya apa? Agama dengan negara itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada negara, pasti ada agama. Di mana ada agama, pasti ada negara. Al-Ghazali berkomentar tentang negara dan agama. Serasi. Kemudian beliau menganalogikan cukup cerdas. Beliau mengatakan fa inna din aslun, karena agama itu diibaratkan seperti barang. Wa sultana harisun, sedangkan negara adalah satpamnya yang menjaga barang itu sendiri. Jadi kalau ada rumah mewah tanpa satpam memungkinkan akan hilang. Tapi kalau ada satpam tanpa barang, ya apa arti? Oleh karena itu, dengan 2 pendapat ulama ini, Al-Mawardi dengan Al-Ghazali, yuk tancapkan dalam diri kita, keimanan kita, betapa sinkronnya antara agama dengan negara, negara dengan agama. Kita nyanyikan Subhanul Waton, syair yang diciptakan oleh Mbah Wahab Hasbullah, untuk mengkristalkan sifat nasionalisme dalam hati kita. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yawma tomi hayyal qahimama. Syair Mbah Wahab Hasbullah
untuk mengkristalkan kecintaan kepada tanah air dalam hati dan jiwa kita. Teman-teman sekalian, syair tadi, kemudian makalah yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, kemudian Al-Ghazali berkomentar tentang agama dengan negara, jadi sudah cukup menjadikan kita untuk cinta kepada tanah air. Tapi kalau itu belum cukup dan Anda meminta hadis umpama, karena kita tadi berbicara makalah atau pendapatnya para ulama, sekarang kita bicara hadis, mana substansi hadis yang menjelaskan tentang kecintaan kita kepada tanah air. Maka lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kana idza qadima min safarin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondur dari pepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, maka Rasul melihat dinding-dinding kota Madinah. Begitu Rasul melihat dinding-dinding kota Madinah, au doa rohilatahu, Rasul mempercepat gerak laju ontanya. Wa in kana ala dabbatin, jika Rasul menunggangi tunggangan seperti kuda, harrokaha, Rasul menggerak-gerakan kudanya. Kenapa? Min hubbiha, karena kecintaannya kepada kota Madinah. Berarti dengan demikian sifat nasionalisme itu tidak finally, tidak berhenti pada identitas kita sebagai warga negara, tapi ini sudah wujud cerminan daripada kita mengikuti syariat yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, pendapat ulama juga ada, bahkan athar sahabat Umar bin Khattab pun juga sudah jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan agama dengan negara itu bertentangan, itu perlu dipersoalkan. Baik, yang terakhir kita melihat bagaimana ciri orang yang mempunyai sifat nasionalisme. Ciri orang yang mempunyai sifat nasionalisme atau mempunyai hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, itu Imam Asy-Syafi'i berkomentar, idza aradta an ta'rifal jul. Jika kau ingin melihat kecintaan seseorang kepada tanah air, fangdur kaifa tahannunuhu ila ikhwanihi. Maka lihat bagaimana kecintaan dan kepeduliannya kepada saudaranya yang setanah air. Wa tasyabuquhu ila autanihi, dan lihat kerinduannya, kepeduliannya kepada tanah airnya. Dan yang terakhir, wa bukauhu ala ma qad min zamani, dia mau menangis, bertafakur, berdadabur apa yang telah terjadi pada negaranya di masa lampau. Imam Asy-Syafi'i berkomentar tentang ciri orang yang mempunyai sifat nasionalisme. Makanya lagu yang mengheningkan cipta yang ketika kita baca, yang ketika kita nyanyikan SD SMP itu sudah sangat sesuai, serasi apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, dan gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Bertafakur, tadabbur dengan apa yang terjadi pada negaranya di masa lampau, itu bagian daripada kecintaan kita kepada tanah air. Wa bukauhu ala ma qad min zamani. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atharnya Sayyidina Umar, pendapatnya Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, kemudian hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, serta tadi Imam Asy-Syafi'i, itu sudah cukup menjadikan dalil untuk kita bahwa kecintaan kepada tanah air, hubbul waton, itu benar-benar minal iman, benar-benar bagian daripada syariat, benar-benar bagian daripada agama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.